Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, pada minggu kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kemarin mengenai langkah-langkah analisa pasar. Langkah analisis yang ketiga yaitu menganalisis permintaan selektif dalam pasar relevan. Permintaan selektif adalah permintaan akan merek atau pemasok spesifik dalam pasar relevan. Nah, di sini ada identifikasi tipe proses keputusan. Keputusan pembelian konsumen dapat dikelompokkan berdasarkan tipe-tipe konsumen. Ada dua nih tipe konsumen, yaitu konsumen akhir dan konsumen bisnis atau organisasi. Proses konsumsi berlangsung dalam 4 kategori situasi, yaitu situasi komunikasi, situasi pembelian, situasi pemakaian, dan situasi penghentian pemakaian. Yang pertama itu situasi komunikasi, maksudnya situasi saat konsumen menerima informasi mengenai suatu produk dan jasa. Yang kedua, situasi pembelian. Situasi pembelian merupakan situasi yang mempengaruhi pemilihan produk. Contohnya itu, seorang ibu yang berbelanja dengan anak-anaknya cenderung lebih mungkin dipengaruhi preferensi produk anak-anaknya ketimbang saat ia berbelanja sendiri. Yang ketiga, situasi pemakaian. Situasi pemakaian mencerminkan kondisi konsumsi produk atau jasa yang dibeli. Proses yang terakhir yaitu situasi penghentian pemakaian. Situasi penghentian pemakaian produk merupakan situasi sewaktu produk dan atau kemasan produk dibuang sebelum atau sesudah digunakan. Selanjutnya, situasi yang relevan bagi pemahaman perilaku konsumen dapat diklasifikasikan menjadi 5 macam. Yang pertama itu physical surroundings, mencakup lokasi geografis dan institusional, dekorasi, suara, aroma, cahaya, cuaca, dan konfigurasi visual produk atau material lainnya yang ada di sekeliling produk. Yang kedua, social surroundings, meliputi kehadiran orang lain yang berpengaruh terhadap perilaku konsumen individual. Yang ketiga, temporal perspective, pengaruh ketersediaan waktu terhadap perilaku konsumen. Yang keempat, task definition, yaitu minat, motif, alasan atau kriteria memilih, berbelanja atau mengumpulkan informasi mengenai produk general maupun produk spesifik. Dan yang kelima, antecedent states, yaitu aspek-aspek yang berupa suasana sesaat atau keadaan sesaat ketimbang sifat individual berjangka panjang. Selanjutnya ada 3 tipe proses keputusan pembelian konsumen akhir. Yang pertama, pemecahan masalah efektif. Biasanya dalam tipe ini, konsumen itu tidak memiliki pengalaman dalam pembelian suatu produk atau jasa, dan dia merasakan adanya tingkat risiko yang tinggi dalam pembelian. Yang kedua, pemecahan masalah selektif. Dalam tipe ini, konsumen memiliki sejumlah pengetahuan tentang kategori produk dan kriteria pilihan yang relevan, namun menjumpai adanya merek baru. Yang ketiga, perilaku respons rutin. Dalam tipe ini, biasanya konsumen memiliki pengalaman atau telah berpengalaman dalam menentukan pilihan dalam kelas produk. Jadi biasanya mereka tidak terlalu membutuhkan informasi untuk pengambilan keputusan. Lalu ada 3 kelompok keputusan pembelian konsumen organisasi. Yang pertama itu perilaku pembelian tugas baru atau new task. Yang kedua, pembelian ulang yang dimodifikasi atau modified rebuy. Dan yang ketiga, pembelian ulang langsung atau straight buy. Selanjutnya, identifikasi atribut determinan, perspektif psikologik atau ekonomik tradisional. Atribut merupakan ciri spesifik atau karakteristik fisik tertentu yang dirancang dalam sebuah produk atau jasa. Langkah keempat yaitu menetapkan segmen pasar. Dalam langkah ini, perusahaan memahami berbagai cara untuk mengelompokkan konsumen ke dalam segmen-segmen yang para anggotanya memiliki respon yang sama terhadap program pemasaran spesifik. Selanjutnya, langkah kelima yaitu menilai persaingan. Perusahaan biasanya menilai produknya dengan membandingkan dengan produk para pesaing. Nah, perusahaan harus mencermati persepsi konsumen terhadap produknya dibandingkan produk dari para pesaing. Cara untuk mendapatkan informasi penting mengenai pesaing yaitu melalui competitive intelligence. Nah, apa sih competitive intelligence itu? Competitive intelligence merupakan
suatu proses di mana perusahaan mengumpulkan informasi tentang pesaing dan lingkungan kompetitifnya. Lalu, informasi tersebut diaplikasikan ke dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan sehingga dapat memperbaiki kinerja perusahaan. Langkah yang terakhir yaitu mengidentifikasi pasar sasaran potensial. Pasar sasaran merupakan sebuah pasar yang terdiri dari pelanggan potensial dengan kebutuhan atau keinginan tertentu yang mampu untuk ambil bagian dalam jual beli guna memuaskan kebutuhan keinginan tersebut. Nah, tujuan dari tahap ini adalah mengidentifikasi peluang terbaik guna menciptakan pelanggan yang puas dan loyal. Oke, sekian pembahasan kita untuk minggu kali ini. Semoga yang sudah saya sampaikan tadi dapat bermanfaat dan bisa dipahami dengan baik. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.